Ya, selamat bertemu di kuliah TI 2231, Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Pada video ini akan dijelaskan tentang forecasting. Kita ingatkan kembali, hasil dari pembelajaran mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Produksi adalah mahasiswa harus mampu menerapkan metode matematika, model heuristik, dan model berdasarkan teknik statistik untuk melakukan analisis, merancang sebuah sistem perencanaan dan pengendalian produksi. Sedangkan khusus untuk materi forecasting, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis pola demand atau permintaan dan menerapkan teknik-teknik peramalan. Ingat kembali posisi dari tahapan PPC, jadi peramalan merupakan tahapan paling awal dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Baik, terkait dengan peramalan itu ada yang disebut dengan periodenya, lama waktu peramalannya. Dibagi menjadi jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Jangka panjang itu dikatakan sebagai waktu peramalan untuk 5 tahun atau lebih, terkait dengan misalkan proses penelitian dan pengembangan, penetapan lokasi, perencanaan produknya, produk apa yang akan dijual. Sebagian besar menggunakan pertimbangan kualitatif atau judgment. Sedangkan medium itu bicara dari 1 semester sampai ke 2 tahun. Yang diputuskan adalah tentang berapa perencanaan agregat, perencanaan kapasitas, dan perkiraan penjualan. Metodenya gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Ya. Sedangkan yang short term itu bicara dari rencana harian sampai dengan 1 tahun. Ya. Kemudian ini bicara tentang demand, peramalan demand, pengaturan tenaga kerja, pembelian, dan misalkan pengaturan tingkat persediaan. Khusus untuk yang jangka pendek, beberapa kebutuhan dan penggunaan dari peramalan. Berikut contohnya. Misalkan kita bisa membuat jadwal dari sumber daya yang ada saat ini, existing resource. Bisa juga kita menentukan berapa banyak tambahan sumber daya yang kita butuhkan, berapa tambahan orang yang dibutuhkan. Atau bisa juga menentukan kebutuhan atau sumber daya apa yang kita butuhkan. Ya. Jadi yang existing resource tadi kita bicara misalkan berapa banyak yang dibutuhkan. Ya. Kemudian bagaimana produk berapa banyak yang harus kita buat untuk mengantisipasi permintaan. Sedangkan untuk mendapatkan tambahan sumber daya, maka kita bisa bertanya tentang kapan ya kapasitas kita sudah tidak cukup. Berapa banyak orang yang akan kita butuhkan, kemudian bagaimana dengan order yang tidak bisa kita selesaikan, back order. Sedangkan yang resource yang dibutuhkan bisa bicara tentang mesin apa saja yang akan kita butuhkan, ketika terjadi permintaan layanan yang lebih tinggi, apa yang harus kita lakukan, servis mana yang meningkat, layanan mana yang turun, kemudian sumber daya seperti apa yang ingin kita tambahkan. Berapa ciri-ciri dari forecasting adalah kalau kita melakukan proses estimasi atau peramalan. Yang pertama, estimasi tidak pernah benar. Ya, oke, sehingga kita harus mengenali kesalahan dalam peramalan. Yang kedua, sebuah peramalan yang baik itu bukan dinyatakan dalam sebuah nilai saja sebenarnya. Ya, karena adanya error tadi. Sehingga memang lebih bagus kalau peramalan itu dalam bentuk interval atau range, atau diberikan informasi tentang variansnya, penyimpangannya terhadap sebuah distribusi tertentu. Kemudian peramalan dalam bentuk agregat itu lebih akurat, ya, karena
ada interaksi satu produk dengan produk yang lain, disebut dengan risk pooling. Kemudian terakhir, makin lama waktu peramalannya, makin tidak akurat. Terakhir, kalau ada informasi yang sudah kita ketahui, ya, forecast harus mengadopsinya. Kalau ada exclusion dari informasi yang diketahui. Misal kita tahu ada kegiatan promosi, tentu forecast-nya harus diperbaiki karena adanya tambahan informasi tersebut. Ya, metode yang pertama disebut dengan metode kualitatif. Ya, atau disebut dengan subjective forecasting method. Apa saja yang masuk dalam kategori kualitatif? Yang pertama adalah sales force composite. Ya, jadi memperkirakan demand berdasarkan informasi dari salesman, penjual. Ya. Yang kedua, itu disebut dengan customer survey. Melakukan survei kepada konsumen, ya, untuk menduga apa kecenderungan di masa yang akan datang dan pergeseran pilihan dari konsumen, preference patterns. Yang ketiga, bisa juga menggunakan yang disebut dengan opini dari eksekutif, ya, jury of executive opinion. Ini dilakukan ketika kita tidak punya data, no past history of data, kemudian atau misalkan kita ingin meluncurkan produk baru, jadi belum ada datanya. Yang keempat, itu yang disebut dengan DLP method. Ya, jadi kalau DLP method ini adalah kita menggunakan opini dari expert. Jadi berbagai expert kita kumpulkan, opininya kita olah, kemudian kita adu satu dengan yang lain, supaya kita bisa mengkombinasikan dan mencari konsensus dari opini-opini yang ada. Ini yang disebut dengan kualitatif method. Kemudian ada yang disebut dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif berarti ini adalah objektif forecasting method, metode peramalan yang objektif. Metode yang pertama disebut dengan causal model. Kalau causal berarti hubungan sebab akibat. Misalkan sebuah variabel Y dipengaruhi oleh sekumpulan variabel X di sini. Sehingga kita bisa rumuskan modelnya. Misalkan modelnya bisa saja bentuk seperti ini. Ya, kombinasi dari semua X. Atau bisa juga hanya dipengaruhi oleh satu periode sebelumnya. Tergantung dari causal model yang kita berikan. Kemudian yang kedua disebut dengan time series method. Ya. Jadi kita menggunakan past value. Kita gunakan data histori masa lalu sebagai variabel yang digunakan untuk melakukan prediksi. Itu disebut dengan time series method. Metodenya ada yang dalam time series method itu ada yang memprediksi adanya tren, adanya seasonality, adanya siklus, atau random sama sekali. Bisa terjadi. Oke, time series method sebagai contoh seperti ini, itu adalah yang benar-benar random, tidak mempunyai pola. Titiknya tersebar, tidak punya pola. Di sini ada titik-titik datanya ini mempunyai tren menuju satu garis tertentu. Bisa juga membentuk eksponensial atau kuadratik, makin lama makin besar. Titik-titiknya itu mempunyai pola mengikuti garis itu. Atau yang tadi, seasonal. Berpola seperti gelombang, bisa juga dia mengikuti sebuah garis tren tertentu di sini. Itu yang disebut dengan time series pattern. Ini contoh, jadi beberapa contoh namanya forecasting, bisa saja kita memperkirakan demand yang jumlah orang yang datang di teller di bank. Atau kita memprediksi berapa banyak data komunikasi yang melalui sebuah GSM, BTS ya. Ya, BTS berapa banyak. Atau demand dari makanan beku yang dijual di toko tertentu. Bisa juga dari industri, kalau kita lihat kebutuhan dari forecasting itu misalkan rata-rata
itu bisa menghandle sampai 7.000 macam barang. Lokasi penyimpanan jadi 25. Dan penyimpanannya data bisa sampai 3 tahun, jadi kira-kira jumlah data yang harus disimpan ada 60 juta data, ya, dan diupdate bulanan, ya, sehingga kita perlu melakukan forecast kira-kira sampai 21 juta forecast update setiap tahunnya. Jadi kebutuhan forecasting sangat dibutuhkan. Baik, jadi bagian yang pertama ini saudara bisa mengerti yang namanya ada 2 tipe forecasting, kuantitatif dan kualitatif. Kemudian metodenya ada yang formal, berarti menggunakan formula-formula tertentu, jadi time series tadi, atau pakai kausal. Dalam kuliah ini nanti kita akan fokus ke time series model. Ya. Kemudian asumsinya, kita mengasumsikan bahwasanya apa yang terjadi di masa lalu itu akan berterus, akan melanjut ke depan. Jadi kita mengasumsikan punya data, informasinya bisa dikuantifikasi, dan apa yang terjadi di masa lalu itu akan terus berlaku ke masa yang akan datang. Baik, terima kasih. Ini adalah bagian yang pertama dari forecasting. Kita lanjutkan nanti di video berikutnya.